Gimana rasanya kalau tiba-tiba nge-gap chat mesra di HP pasangan kita? Atau justru mergokin orang yang kita sayang sama orang lain tanpa sepengetahuan kita? Dunia mendadak gelap ya Pak Bun. Mulai dari kasus pasangan selebriti Ria Ricis dan Teuku Ryan, terus kasus penyanyi Virgon dengan istrinya Inara Rusli, sampai kasus perselingkuhan suami selebgram Ira Nanda sama pramugari. Semua diisukan ada orang ketiga di dalamnya. Eits, tapi ini bukan acara gosip ya. Kita mau belajar gimana jadi pasangan yang setia. Hai bapak-bapak dan bunda-bunda. Pada bingung gak sih? Kok baru mulai udah ngomongin kesetiaan? Siapa sih bapak-bapak yang gak setia itu? Hehehe. Jangan ya Pak, harus jaga kesetiaan sama bunda sampai maut memisahkan. Pak en Bun, berumah tangga memang jadi hal yang susah-susah gampang ya. Soalnya, mengambil keputusan untuk nikah dan seumur hidup dengan pasangan kita buat jangka waktu yang sangat panjang pasti jadi salah satu hal besar yang terjadi di dalam hidup setiap orang. Yang namanya nikah juga gak melulu isinya senang-senang terus dong. Pasti ada masalah yang datang, entah dari mana aja. Pasangan suhu alias yang usia pernikahannya udah panjang, pasti setuju kan? Hehehe. Yang satu ini lagi rame banget jadi pembahasan di mana-mana nih Pak en Bun. YouTuber Ria Ricis habis ngajuin gugatan cerai terhadap suaminya Teuku Ryan. Rumor ketidakharmonisan rumah tangga Bu Icis ini udah cukup lama muncul. Gara-gara Bu Icis dan Pak Ryan udah jarang banget tampil berdua di berbagai acara. Bapak Ryan juga sempet diterpa kabar kalau dirinya main hati dengan seorang wanita lawan mainnya di satu film yang dibintangi sama Bapak Ryan. Aduh, semoga kabarnya gak bener ya Pak en Bun. Tapi, apapun keputusan yang Bu Icis dan Bapak Ryan ambil untuk rumah tangga mereka, kita doain aja itu jalan yang terbaik buat mereka ya. Tapi Pak en Bun, masalah kesetiaan ini emang jadi salah satu yang terpenting untuk mempertahankan sebuah hubungan. Setuju dong? Bukan cuman soal cinta, tapi arti setia udah lebih dari sekedar cinta dan durasi kebersamaan. Kayak yang ada di video berikut ini nih Pak en Bun. Detik-detik sebuah pesta pernikahan yang seharusnya penuh haru berubah menjadi kegaduhan. Kisah pernikahan viral ini terjadi pada pasangan pengantin di China. Hari pernikahan yang harusnya jadi hari paling indah seumur hidup mereka, malah jadi hari yang paling buruk buat si pengantin pria. Ternyata nih Pak en Bun, pengantin pria sudah tahu dari lama kalau calon istrinya punya hubungan dengan laki-laki lain. Dan dengan diam-diam minta saudaranya untuk membuntuti calon istrinya ketika sedang dengan selingkuhannya dan merekam video sebagai bukti. Dan dia bongkar perselingkuhan calon istrinya di depan seluruh tamu undangan yang hadir. Setelah perselingkuhan terbongkar, pengantin wanita harus menahan malu. Ia langsung melempar buket bunga ke arah pengantin pria. Video itu sengaja diputar oleh pengantin pria di hari resepsi pernikahannya buat balas rasa sakit hatinya sama calon istrinya. Tapi kabarnya pernikahan mereka juga sudah dibatalin. Bahkan kedua keluarga sudah enggak saling membuka komunikasi. Duh, hari pernikahan yang harusnya enggak ada space buat sedih, malah jadi sedih pol ya. Beberapa waktu lalu, rame diobrolin di sosmed berita soal suami dari selebgram Ira Nanda, Elmer Syaherman, yang seorang pilot ketahuan selingkuh sama pramugari dari maskapai yang sama. Kabar ini tercium setelah ibu Ira memposting bukti-bukti chatting mereka di salah satu platform chatting. Ini sih kayaknya next level of cheating. Karena ternyata Bapak Pilot nggak sekali ini aja selingkuh dari Ibu Ira. Bener-bener deh Pak Pilot, kok tega bener sih sama si ibu? Gara-gara kasus ini, gak sedikit juga netizen sampai content creator yang jadi overthinking total sama pasangannya.
Nggak ngerti lagi aku nengok kau lah bang. Kerja bagus jadi pilot, istri cantik, masih selingkuh lewat Discord. Gara-gara kau nih bang, aku pulang ke rumah, biasanya istriku nanya, "Assalamualaikum sayang, mau makan apa? Capek tadi kerjanya, gimana tadi di kantor?" Gara-gara kau yang ditanya pertama kali sama dia sekarang Discord. Ku buka laptopku, ku tengok Discordku udah terbuka. Curiga istriku gara-gara kau. Gak cuma jadi overthinking, cowok-cowok brewok spek pilot juga jadi banyak yang kena imbasnya tuh Pak Enbun. Banyak cewek-cewek yang jadi insecure sama cowok brewok, soalnya takut diselingkuhin. Gara-gara lu ya, gue yang mewah kumisan gini ya ikut jadi keseret-seret sama netizen. Bilangnya ya, lu juga bang, lu bewok, soalnya gue jadi curiga sama lu bewok. Astaga, gue sagi ya. Sagi kalau udah sayang banget ya, tulus banget, kagak boleh dilepas itu kalau orang sagi gitu. Gara-gara kasus perselingkuhan si bapak pilot sama pramugarinya, jadi banyak cerita setipe yang kebongkar juga ke publik. Gak cuman itu, banyak juga konten creator yang bikin parodi dari kejadian itu. Kayak yang dibikin sama Bapak M. Putra Setia dan Bunda Dwi Handayani. Hahaha, gara-gara perselingkuhan bapak pilot, emang aplikasi chatting itu jadi naik deh namanya. Bunda Dwi jadi full overthinking gara-gara inget Bapak Emput pernah punya akun di aplikasi itu. Hahaha, udah bun, udah. Bapak Emput udah bukan keringet dingin lagi, tapi sampai turun hujan dari palanya tuh. Hahaha. Tapi Pak Enbun, ternyata bukan cuman kasus pilot selingkuh aja yang mengundang banyak overthinking para istri di luaran sana loh. Bapak Eko Saputra, konten creator yang sering bahas soal parenting life aja, kena tembakan kecurigaan sama istrinya, Bunda Kayes Boba. Setelah lihat berita perselingkuhan penyanyi Virgon yang dibongkar habis sama sang istri, Inara Rusli. Aduh, banyak banget ya berita nggak enak kayak gini. Ketar-ketir deh nih bapak-bapak gara-gara dicurigain sama istrinya. Overthinkingnya ya kira-kira kayak yang dilakukan Bunda Kayes ke Bapak Eko Saputra gini deh gambarannya. Tuh kan Ayang, coba bener ya kata aku ya, nih Virgon selingkuh. Hahaha, Bu Kayes nuduhnya straight to the point banget ya Pak Bun. Pak Eko mengkaget sampai batuk-batuk tuh Bu. Hahaha. Tuh kan emang semua cowok itu sama aja ya. Nggak percaya sih sama aku. Padahal Bapak Eko gak ngomong apa-apa loh Bu. Mohon bersabar ya Pak Eko, ini ujian. Eits, tapi di akhir Bunda Kayes juga kena ulti sama Bapak Eko tuh Pak Enbun. Ya semuanya pokoknya sama aja. Ya udah Nisa Sabian selingkuh berarti semua cewek sama. Ya nggak gitu kalau dia mah kilaf. Women. Masuk Pak Eko. Hahaha. Nah, Pak Enbun, ini ada akun TikTok punya Bapak David Rudianto yang bikin parodi tipe-tipe istri yang mergokin suaminya selingkuh. Bukan sekedar parodiin, Bapak David ini juga konten creator yang spesifik ngebahas soal pasangan dan hubungan yang ideal nih Pak Enbun. Kamu nih cowok brengsek, gak tau diuntung. Aku sudah mencintaimu melebihi hidupku loh. Tapi kamu malah menghancurkan hatiku. Kamu jahat, kok tega sih selingkuhin aku? Kurang apa aku selama ini? Ku berikan semua yang terbaik untukmu. Gak mungkin, kamu gak begitu kan? Jawab, kamu cuma cinta sama aku kan? Kamu gak mungkin selingkuh kan? Oh jadi begitu balasanmu atas cinta dan kesetiaanku. Oke fine, kita akhiri sampai di sini. Kenapa kamu bisa selingkuh dariku? Apa alasan kamu selingkuh? Apa yang salah dari hubungan kita? Jika memang alasannya karena ingin main-main aja, lupakan dia dan kembali bersama aku. Aku akan memaafkanmu dan jangan terulang kembali. Oh kamu ketahuan selingkuh, jahatnya kamu buat aku kecewa. Tapi ya udah deh nggak apa-apa, asal uang bulanan dan jatah shopping aku kamu tambahin ya.
Emang boleh sebenar itu parodiin istri yang diselingkuhin, Pak? Pak Enbun, gara-gara banyak banget kasus selingkuh public figure yang viral di sosial media belakangan ini, jadi lalu lalang istilah selingkuhan rata-rata downgrade. Dari ungkapannya saja udah jelas banget kalau kalimat ini mengacu pada perselingkuhan dengan seseorang yang punya preferensi lebih rendah dibanding sama istri sahnya. Istilah ini jadi rame banget di sosmed semenjak bermunculannya bukti-bukti perselingkuhan dari beberapa public figure sampai selebgram. Bahkan, penyiar radio Gofar Hilman bisa ambil kesimpulan selingkuhan downgrade itu udah jadi bagian dari rumus hidup manusia. Bisa aja Pak Gofar. Lewat akun TikTok Melinda yang posting screen capture salah satu tweet Pak Gofar, terus disimpulin sama satu orang netizen. Gofar Hilman, @pergi jauh. Rumus hidup, selingkuhan itu pasti selalu downgrade dari yang diselingkuhin. Dijabarin nih sama Pak Edi Cahyono. Izin ya Pak Edi, hehehe. Kata Pak Edi, karena pemain cadangan tidak lebih baik dari pemain inti. Cakep tuh Pak, hehehe. Sebaik-baiknya laki-laki adalah dia yang tidak mempencundangi dirinya sendiri dengan merawat hubungan lain di tengah komitmen yang dia buat sendiri bersama seseorang. Percayalah, selingkuh tidak akan membuatmu terlihat keren. Idi, mantep banget Pak Edi. Makasih ya Pak buat pesan-pesannya. Semoga bapak-bapak di luar sana punya pemikiran yang sama kayak Pak Edi. Dan gak ada lagi yang coba-coba selingkuh dari istrinya. Kalau ini semua pasti setuju. Tapi, netizen belum cukup puas dengan jawaban-jawaban yang sudah seliweran di sosmed tentang selingkuhan downgrade ini. Ternyata, masih ada aja yang nanyain, kenapa rata-rata yang jadi selingkuhan itu downgrade? Masih kurang jawaban dari Pak Edi tadi, Pak Enbun. Ya udah, kalau gitu, kita tanya sama yang ahli di bidangnya aja ya. Psikolog Ananza Prilly bisa jelasin pertanyaan itu dengan pemahaman secara psikologisnya nih. Pertanyaan netizen nih, kenapa sih rata-rata kalau selingkuhan itu tuh downgrade? Selamat datang di Menurut Nanza. Pada baca dari Mark Manson, kalau orang yang selingkuh itu adalah orang yang mementingkan kepuasan diri atau self-gratification dibandingkan dengan long-term komitmen dia sama pasangannya. Makanya kemungkinan nih orang itu selingkuh sama orang yang ada aja tanpa mikirin fisiknya gimana, kepribadiannya gimana, dan lain-lain. Dan dari studi lainnya juga dibilang kalau orang yang selingkuh itu ya semata-mata bosan aja dan pengen cari variasi lainnya. Gimana guys menurut kalian? Gimana penjelasan dari Mbak Nanza? Sesuai gak sama apa yang selama ini Pak Enbun pikirin? Semoga terjawab kenapa orang yang selingkuh seolah nyari yang downgrade. Hehehehe. Buat yang pernah atau yang lagi diselingkuhin dan ternyata selingkuhannya downgrade, dikasih lagu nih sama Mas Paijo. Hahaha. Yuk kita dengerin. Aduh, Mas Paijo, lagunya singkat tapi penuh ulti ya. Pak Enbun, jangan kemana-mana. Setelah ini ada informasi tentang faktor apa aja yang memicu pasangan untuk selingkuh. Sampai cara biar terhindar dari perselingkuhan. Penasaran kan? Makanya tetap di Si Paling Bapak. Balik lagi ke Si Paling Bapak. Gimana Pak Enbun? Masih kuat kan kita ngobrolin kesetiaan pasangan? Hehehe. Harus kuat, karena di segmen ini kita akan cari tahu lebih dalam. Sebenarnya ada apa sih di balik fenomena selingkuh ini? Dan ada hal apa yang mempengaruhi kesetiaan pasangan ketika sudah berumah tangga? Pak
Bun, kasus perselingkuhan yang terjadi di kalangan public figure kita emang bakal seberpengaruh itu sama kehidupan banyak orang. Termasuk Pak En Bun yang nonton sekarang kan? Bener gak? Hehehe. Ternyata, selebgram content creator, sekaligus bapak muda yang sukses, Raihan Raffi, atau yang sering dikenal dengan Ray Raffi ini, juga angkat bicara soal masalah perselingkuhan. Nggak komentar yang gimana-gimana sih, Bapak Ray Raffi cuma mempertanyakan, kenapa orang bisa selingkuh? Pasti di antara Pak En Bun ada juga yang pengen tanya kayak gitu, ya kan? Kira-kira kenapa ya? Kita denger dulu yuk, opini menurut Bapak Raffi soal fenomena selingkuh ini kenapa marak banget ya? Kenapa orang bisa selingkuh? Ini kan lagi rame banget ya, jadi gue juga pengen beropini, tapi ini apa yang gue percaya. Gak cuman bingung sama alasan para pelaku selingkuh, Bapak Raffi juga beropini kalau mereka-mereka yang berselingkuh ini dipengaruhi beberapa faktor yang tentunya bersangkut paut dengan pasangan kita. Kalau menurut gue, orang yang bisa selingkuh itu sebenarnya alasan pertamanya mungkin satu adalah kehilangan kedekatan secara fisik. Karena udah jarang ketemu, udah punya kesibukan masing-masing, jadi kurang meluangkan waktu buat berdua. Nah, ditambah lagi mungkin ketemu sosok yang lebih menarik, akhirnya kita kan membandingkan secara fisik. Tuh Pak En Bun, kalau kata Bapak Raffi, selingkuh di dalam rumah tangga nggak cuma dipengaruhi sama faktor fisik aja, tapi ada faktor lain yang menunjang terjadinya perselingkuhan, yaitu berkurangnya quality time sama pasangan, dan ditambah salah satu pasangan dari Pak En Bun ketemu dengan satu orang yang intensitas pertemuannya lebih besar dibanding dengan pasangan kita. Sampai sini setuju sama Bapak Raffi? Terus solusinya apa Pak Raffi? Berarti solusinya gimana? Kalau menurut gue solusinya ya baik lagi, harus spending waktu berdua, pacaran, even lo udah menikah, udah punya anak. Kalau lo masih pacaran mungkin harus lebih ngabisin waktunya quality time dengan waktu yang berbeda. Bukan sekedar cuma jalan-jalan nonton, tapi mungkin ada kegiatan yang lebih unik, misalnya kalian camping lah. Jadi yang create memories, dan akhirnya disitu juga kalian pasti selama perjalanan atau kegiatan yang unik akan lebih berbicara dari hati ke hati. Dan terakhir, gue tidak membenarkan perselingkuhan. Jadi gue tetap memegang teguh, ya perselingkuhan itu tidak benar. So, ini apa yang gue percaya. Kalau menurut kalian gimana? Tuh, Pak En Bun, bagus banget loh saran dari Bapak Raffi. Buat yang hubungannya lagi di ujung tanduk, bisa banget ikutin solusi dari Bapak Raffi tadi. Turunin egonya dan percaya bahwa pasangan kita adalah yang terbaik yang udah digariskan. Tapi itu tadi dari sudut pandang bapak-bapak. Sekarang kita coba dengar faktor yang mempengaruhi munculnya niat gak setia dalam satu hubungan kalau dari kacamata perempuan. Mbak Nucha Bakri, CEO dari ParentTalk.id, juga punya pendapatnya sendiri soal faktor hilangnya kesetiaan ketika sudah berumah tangga. Mbak Nucha sama suaminya, Aryo Pratomo, emang selalu ngebahas hal-hal yang krusial yang sering terjadi di dalam kehidupan berumah tangga, termasuk soal parenting dan menjaga kesetiaan di dalam hubungan ini. Kalau menurut Mbak Nucha, selingkuh itu muncul karena ada kesempatannya. Biasanya dimulai dari cuma sekedar curhat, jadi menjauh ke merasa nyaman. Loh, gak bahaya tak ini? Apa sih orang itu bisa selingkuh? Yap, dari kita, baik laki-laki, perempuan, suami dan istri, atau misalnya masih pacaran sekalipun, selalu ada potensi kesempatan buat selingkuh. Nah, tinggal masalah kayak kenapanya ya orang tuh bisa selingkuh gitu kan. Kalau dari aku sendiri ya, menurutku kesempatannya ya ada gitu. Kesempatan yang diciptakan atau kesempatan dalam kesempitan gitu loh, atau yang nggak sengaja gitu ya. Sekedar misalnya ada teman curhat lah, dari mulai kayak cerita rumah tangga, cerita soal anak, cerita apa, ada yang nyambung nih, bersambut, gayung bersambut. Nah, eta tuh namanya. Terus apa sih yang dicari sama orang yang selingkuh ini? Kalau menurut Mbak Nucha, ternyata orang yang berselingkuh sekedar nyari sesuatu yang di pasangannya jarang atau malah gak pernah didapetin, atau sekedar senang karena adrenalin terpacu. Sebenarnya tuh yang kita pengen mungkin ya ketika selingkuh adalah penasarannya, adrenalin rush gitu-gitu loh. Yang misalnya ada cerita teman kita yang hubungannya berawal dari perselingkuhan, itu menjawab penasarannya, excitementnya, begitu udah kejawab semuanya, flat lagi, pisah lagi. Tapi ada cara lain loh buat mencari hal baru atau memicu adrenalin tanpa harus menghilangkan kesetiaan pada pasangan. Jangan pernah coba-coba ya Pak En Bun. Gimanapun, selingkuh gak akan pernah dibenarkan.
Yang ini, ada yang gentle banget ngakuin kalau dirinya pernah selingkuh. Sampai pengakuannya dibikin video nih. Mas Faizal Akeo posting video tentang pengalamannya yang pernah selingkuh dari pasangannya. Dan ternyata dia nyesel banget tuh katanya Pak Enbun. Jujur, gue pernah selingkuh. Gue nyesel banget sampai sekarang. Sumpah, emang gak ada pembenaran untuk perselingkuhan. Apalagi dengan menyalahkan pasangan yang cuek lah, gak cakep lah, atau apalah. Sepengalaman Mas Faizal, keinginan selingkuh itu datang bukan karena godaan eksternal, tapi karena keinginan dari diri sendiri. Jadi seharusnya selingkuh itu bisa dicegah dong ya Mas Faizal. Selingkuh itu emang pilihan. Ada kesempatan pun kalau kita nggak memilih selingkuh, ya nggak akan terjadi. Ada 3 hal yang ingin gue sampaikan. Buat yang pernah selingkuh atau sekarang lagi selingkuh, please udahin. Kasihan pasangan lo nggak tahu gimana dia berjuang nanti dengan trauma setelah diselingkuhin. Yang di otaknya cuma ada rasa insecure. Percaya deh, lo nggak akan pernah dapetin pasangan yang lebih baik dari pasangan lo sekarang. Yang kedua, buat lo yang pernah diselingkuhin, trust me, lo nggak salah sama sekali, lo nggak kurang sama sekali. Jadi lo nggak usah ngerasa insecure lagi ya. Harusnya orang yang selingkuhin lo yang ngerasain ini semua. Yang ketiga, buat yang nggak pernah selingkuh dan buat yang bisa maafin pasangan yang pernah selingkuh, gila, lo hebat. Lo hebat bisa lewatin segala godaan. Lo hebat bisa berjuang dengan rasa trauma lo dan mau menerima maaf dari pasangan. Bener banget, setuju deh sama Mas Faizal. Pak Enbun diselingkuhin sama pasangan bikin siapa aja yang ngalaminnya hancur banget pastinya. Apalagi buat yang udah menikah. Gak cuma ngerasa kecewa dan marah, tapi juga bisa bikin kepercayaan sama pasangan hilang. Mungkin buat sebagian orang, selingkuh bisa jadi sebuah titik balik sebuah hubungan yang sempat rusak. Ibarat dikasih tamparan keras kali ya. Tapi buat sebagian besar orang, mungkin termasuk Pak Enbun yang nonton juga, selingkuh itu jadi salah satu kesalahan yang gak pernah bisa termaafkan. Kalau ini sama nih, sama prinsipnya Bapak Ray Raffi. Kalau kata Bapak Raffi, gak akan pernah ada kata kesempatan kedua buat siapapun yang selingkuh dengan alasan apapun. Fix no debat ya Pak. Ini pendapat gue pribadi. Gue orangnya dari dulu tidak pernah membenarkan yang namanya perselingkuhan. Jadi kalau sekali udah selingkuh ya gue gak akan pernah balik lagi ke orang itu. Ternyata Bapak Raffi punya reason sendiri kenapa se-strict itu untuk urusan pelanggaran kesetiaan. Karena menurut Bapak Raffi, selingkuh itu terjadi atas kesadaran pelakunya sendiri yang berusaha berlindung dari kondisi hubungan yang udah gak baik-baik aja. Kenapa? Karena gue melihat kayak gini ya, sebenarnya kan yang tadi di video gue sebelumnya udah pernah gue bahas, selingkuh kan terjadi mungkin karena adanya kurangnya keintiman emosional dan fisik, ya kan? Tapi poinnya adalah bukan tidak bisa dibicarakan. Semuanya bisa dibicarakan lagi tanpa harus selingkuh. Karena kalau udah selingkuh, yang gue ngeliat akhirnya kan berarti dia tidak bisa memegang sebuah komitmen. Komitmen yang didasarkan awalnya karena rasa cinta dan ujung-ujungnya adalah lo ingin bersama dengan orang-orang tersebut. Dan akhirnya lo tidak memegang teguh komitmen tersebut, gimana nantinya kalau seandainya sudah memegang hubungan yang jauh-jauh lebih serius sampai nanti mungkin punya anak, punya keluarga besar. Ini kan imbasnya kemana-mana. So gue tetap percaya selingkuh itu bisa menjadi sebuah sifat kalau menurut gue pribadi. Rasa bosan dalam sebuah hubungan sering banget dijadiin alasan utama buat selingkuh atau merusak kesetiaan. Buat yang sudah berumah tangga, justru perselingkuhan sering terjadi di umur-umur pernikahan yang sudah cukup tua dengan alasan bosan. Tapi menurut Mbak Nucha, menjalani hubungan pernikahan lebih dari 5 tahun bukan satu alasan untuk ngerasa bosan sama pasangan Pak Enbun. Justru harusnya semakin lama semakin harmonis. Karena menurut suami dari Mbak Nucha, Bapak Aryo, ada beberapa hal yang jadi kunci supaya komitmen kesetiaan di rumah tangga tetap utuh. Salah satu caranya adalah dengan membuat project-project yang melibatkan pasangan. Adanya project bareng. Selain parent talk ini, terus kita juga lagi bangun rumah. Anak itu juga project dalam tanda kutip kan. Membesarkan mereka adalah suatu project kita bersama. Ada 2 itu. Nah jadi gak ada waktu buat bosen. Karena semua tuh hal baru yang dipelajari. So, buat Pak Enbun yang lagi ngerasa hubungannya mulai agak anyep-anyep tipis, kata Mbak Nucha, yuk mulai lagi susun project berdua sama pasangan. Lebih bagus lagi kalau rencanain hal baru yang sama-sama belum pernah dicobain. Kayaknya berarti kita, kalau misalnya teman-teman ada yang justru ngerasanya bosen sama pasangan gitu ya,
dibuat deh project-project bareng yang di dalamnya tuh ada macam-macam rupa-rupa rasa sih gitu. Pak and Bun, sayang banget kita udah sampai di akhir program. Gimana obrolan kita hari ini? Mind blowing atau malah bikin overthinking? Hehehe, jangan overthinking ya Pak and Bun. Untuk melewati setiap ujian yang ada di dalam hubungan pernikahan, emang gak gampang ya Pak and Bun. Pastinya Pak and Bun butuh komitmen yang kuat untuk bisa melewati ujian kesetiaan itu. Pak and Bun juga perlu kerjasama dan yang paling penting adalah saling berintrospeksi diri untuk mencegah munculnya keributan yang bisa berujung perceraian. Baiklah, untuk menutup episode kali ini, kita dengerin lagi parodi lagu dari Mas Paijo. Eits, tapi kalau denger lagu yang ini, siap-siap overthinking ya. Hahaha. See you next episode, Pak and Bun. Bila pacar mencurigakan dari semalam, tahan dulu emosinya, iyain aja. Dia izin tidur duluan, mencurigakan. Izinnya tidur padahal tidur bohongan. Alasan melulu, dia kirim papa dulu. Biar percaya panggil sayang G-nya panjang. Emot peluk dulu, emot cium dulu, dan emot senyum untuk dia bohongin kamu.